Mancin. Hari ini Halo kita nge-spoiler drama yuk. Ayu. Kita tapi hari ini nge-spoilernya yang Eve, Oke. Dr. Lawyer, Why Her, Oke. Link, Jinx at First Love sama atau Jinx at First ya judulnya ya? Jinx at First View. Ya. Sama Alchemy of Souls. Itu aja dulu soalnya nanti kebanyakan. Oke. Oke, kita mulai dari yang ini. Yang ini aku nggak nonton sih, jadi silakan Mancin nge-spoilerin. Ini tuh udah mulai dari 1 Juni. Berarti sekarang udah berapa episode ya? 6. Terus gimana nih kesan pertama? Kesan pertama begitu jorang. Jorang itu apa? Coba diartikan. Jadi emang banyak betinnya ya. Jadi banyak banyak adegan ranjangnya antara si If itu namanya Lila L. Nah, si Lila L ini merubah namanya jadi Sunbin kalau nggak salah. Untuk membalaskan dendam kepada orang yang membunuh ayahnya. Jadi si Lila L ini sebelumnya adalah seorang anak depionim. Anak CEO sebuah perusahaan yang si CEO-nya itu lalu disiksa kayak zaman PKI gitu, Kak. Oh no. Disiksa di depan matanya sampai meninggal itu. Itu dia umur berapa? Kayaknya sih masih remaja lah ya, SMP apa SMA deh. Pokoknya masih pakai seragam gitu. Apa? Trauma karena setelah si bapaknya meninggal itu kan jadi kepemilikan perusahaan itu jadi atas nama dia. Nah, lalu dianya yang disiksa agar si kepemilikan itu jatuh kepada si orang yang nyiksa ini. Nah, orang yang menyiksa ini punya perusahaan namanya LY. Lian atau apa gitu. Nah, jadi yang punya LY ini mendirikan sebuah kindergarten TK yang isinya konglomerat semua. TK kok buat konglomerat? Yes. Buat anaknya? Ya, anak-anaknya konglomerat. Jadi yang apa? Ekstrakurikulernya berkuda. Terus kayak apa? Kalau misalnya pekan ini kan suka ada ya, pekan ingin menjadi apa gitu. Nah, tamunya tuh anggota DPR, lalu pengusaha ini mancanegara gitu gitu. Pokoknya high soul lah ya. Ya, pokoknya oh my god banget gitu. Nah, di sini tuh jadi si Lila L itu dia tuh dibantuin sama seorang pengacara bapaknya, yang akhirnya dia mau ngebantuin kan pas lagi udah disiksa itu dia datang, dia mau ngebantuin dan segala macam. Tapi tuh si Lila tuh udah hancur lah, muka udah berdarah, punggung rusak gitu-gitu segala macam. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Amerika dengan mengganti namanya segala macam, dan ibunya tuh dimasukin ke panti jompo atau apa gitu. Pokoknya ngeri lah. Akhirnya dia pindah ke Amerika, mengganti identitasnya. Akhirnya berniat buat balas dendam. Balas dendam pertamanya dia memulainya dengan menikahi salah satu pegawai perusahaan bapaknya dulu yang berkhianat. Jadi si suaminya sekarang ini dulunya ada di proses penganiayaan bapaknya. Gitu. Tapi kan nggak kenal. Ya. Jadi baru diketahui episode berapa gitu. Gitu kaget. Ternyata dia nikah juga ada ininya gitu, bukan nikah sembarang nikah gitu. Jadi dia benar-benar sleeping with the enemy tuh benar-benar banget. Literally. Nah, terus dari gitu, jadi dia dibantuin, dia kan punya identitas baru nih. Nah, si identitas barunya itu dibantuin sama seorang perempuan yang juga punya dendam sama si Lian ini, sama si grup ini gitu. Sama si grup LY ini. Jadi dia udah yang bikin
segala macem lah pokoknya. Kayak high tech lah, pokoknya dia udah punya kayak tempat tersembunyi yang ada kayak bisa mendetek apa gitu-gitu loh pokoknya yang Jadi yang si dia perempuan bilang, ini juga kayak enemy of my enemy is my friend gitu ya? ya Oh, ibu-ibu, jadi diangkat anak lah si Lyle ini sama ibu ini gitu. Jadi tapi oh. dia menekankan lu tuh jangan 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 sampai menggagalkan ini rencana ini karena udah bertahun-tahun gue ingin gitu. Jadi penuh penekanan memang. Terus si Lyle sempet ngamuk gitu. Dia yang bikin rencana emang ibu gitu, tapi kan yang ngejalanin Chin gitu, yang tidur sama bapak-bapak yang kagak kagak lu suka tuh Karena gue beda umurnya lu lumayan gitu. lah ya pasti ya. Iya, jadi emang Wah. emang dia juga ngurus anak suaminya ya. Jadi si suaminya itu bawa anak Oh. dari istri sebelumnya. Jadi anak yang di drama ini anak dia itu bukan anak dia. Jadi dia belum pernah memiliki anak. Nah, lalu bertemulah nih sama si bapak-bapak CEO-nya LY ini. Bukan yang kakeknya ya, bukan yang Iya, waktu iya. dulu itu, tapi sekarang Udah sekarang currently. sekarang udah diambil alih sama menantunya. Jadi si Lyle ini mendekati menantu dan anaknya untuk membalas dendam. Jadi kan anaknya tuh cewek ya, yang si punya perusahaan ini cewek anaknya. Dia tuh pengen bikin hidup si cewek ini tuh hancur lebur gitu. Ya ampun. Jadi dia ngedeketin lakinya, diajak selingkar gitu kan, diajak selingkuh. Oh, Nah, ya. Jadi pokoknya segala pembalasan dendam yang sudah direncanakan bertahun-tahun gitu ya. bener. Dengan Pokoknya cara sleeping with the enemy. ya dengan cara itu, tapi ternyata si targetnya ini pinter. Nah, di episode ke-6 si Lyle ini ada kayak kelihatan ada rasa gitu sama targetnya. Males banget deh. Mau balas Hanya, dendam mau rasa-rasa gimana sih? seharusnya dia baiknya itu dia jadian aja masih pengacara ya kan yang jadi DPR Ini kan itu. main lead-nya kan pengacara kan Lee Sang Yup itu. Tahu sampai sekarang belum tahu. Seru. Kalau dari hierarki kesanbean seorang lead male emang harusnya sih dia jadi lead male. Tapi Sejauh ini tidak. sejauh ini dia munculnya aja cuma sedikit gitu. Jadi ini Kan masih 6 episode, masih ada 10 episode lagi kan? bisa jadi di akhir-akhir baru deh tuh ya kan. Mungkin Makanya kita memang sengaja itu dibikin apa namanya? Keseruannya itu naik dulu gitu. Baru nanti mulai romance-romansnya kali ya. Kalau enggak ya mungkin jangan-jangan ada season 2 lagi, gue curiga. tapi ini vibes-nya penthouse featuring apa tuh yang kemarin tuh yang marriage divorce Ya itu gitu aja loh. 3 season kan? Kayaknya bakal digituin deh. Jangan-jangan ini kayak gitu juga nanti jangan-jangan. Oke, itu kita pokoknya udah spoiler Eve yang ada setiap Rabu dengan Kamis kan ya? Di View. Iya. Oke, berikutnya. Nah ini Dr. Lawyer. Aku belum nonton ini episode 6. Malam ini, kemarin ya, sampai episode 6 ya, harusnya. Si Dr. Lawyer ini Jumat dan Sabtu di Disney Plus. Manjin udah nonton episode 6? Ya. Nah, ayo kalau gitu aku minta Mancin spoilerin lagi. Episode 5 dan 6 ini akhirnya sejisupnya itu si Han-Yihannya akhirnya jujur akhirnya sama si mantan fiancé-nya itu. Wuri, Kan bukan Wuri. Wuri. Wuri di sini galak. Wuri di satu jadi penulis, di sini tiba-tiba jadi pengacara ya. Jadi jaksa yang sangat galak. Ini kan Im Suyang. Jadi galak banget sih tapi asli di sini.
kemarin ceritanya tuh. kan kalau awal-awal kan dia nunjukin jadi dokter dia jagoan si Han Yihan. Terus udah gitu dia 5 tahun ya? 5 tahun apa 6 tahun? 5 Dia tahun. datang lagi. 5 5 tahun tahun dia dia datang sebagai mempersiapkan. Mm-mm. pengacara. Pengacara yang apa tentang malpraktik melawan rumah sakit apa nama rumah sakitnya kok aku lupa. Dan shock. Ya, Ban Shock itu. Terus yang si Shin Sung-rok itu bakal jadi sekutu kayak perang aja. Si So Ji Sub bakal joinan ya sama Shin Sung-rok ya. Buat My apa itu? My ya itu tadi enemy. My enemy enemy of my apa? enemy is my friend lagi gitu ya. Nah, Ini ya. kan ceritanya balas dendam lagi kan ya. Karena kan emang Story si Shin Sung-rok ini kan dia kan investor ya, dia pelobi gitu. Jadi dia emang yang dipikirnya tuh untung rugi semua. Udah nonton sampai episode berapa, Kak? Aku 5. Yang 6 belum. Yang 5 itu berarti udah ketahuan belum? Udah ketahuan kan? Udah. Ya, yang si apa? Si Hajiannya dipanggil buat ngebantuin Shin Sung-rok lagi high. Nah, itu udah tahu kenapa dia manggil. Ya dia mau kayak ngetes katanya, tapi Nah, cara ya. ngetesnya serem banget Jadi sih. jadi emang kayak gitu. Jadi emang karena dia pelobi, investor, itu dia kan pertamanya pas ketemu si Han di lift itu kan, dia tuh langsung mikir kan, oh ada yang nggak beres nih sama Ban Seok itu. Ada yang salah dengan rumah sakit ini gitu. Karena dia kan bahasanya kayak gitu kan, kayak yang nantangin gitu si Han-nya. Nah, jadi si Shin Sung siapa sih si Jarden Lee ini pengen tahu gitu. Pengen tahu sebenarnya ada apa sih, karena kan dia itu kan mikirnya untung rugi aja gitu kan. Nah, tapi nggak tahu nih ada agenda apa di baliknya. Apakah emang dia juga ada balas dendam? Tapi emang kayaknya sih dia tuh yang punya jantung bukan sih? Itu Jantungnya aku belum tahu. si Sokju mungkin nggak sih itu ada di Aku mikirnya Jarden. malahan yang punya jantung itu loh yang mau operasi lagi, yang dia pejabat salah satu pejabat yang bilang aku nggak mau dioperasi pakai mesin, aku maunya Calon dioperasinya presiden. yang si calon presiden itu sih kalau aku mikirnya yang jadi kan kadang-kadang kan gini ya operasi jantung itu kadang nggak bisa bertahan selamanya kan jadi setelah sekian tahun mungkin udah mulai give up kali atau mulai bermasalah lagi atau mungkin waktu itu cuman solusi temporer gitu jadi kayaknya dia harus ganti jantung lagi. Nah, Bisa jadi sih. aku pikir yang waktu kasus pertama itu justru jantungnya diambil sama si calon presiden itu gitu loh. Masuk akal. Itu juga masuk akal. Yang bilang aku nggak mau operasinya pakai mesin gitu kan. Toto kan anaknya direktur itu kan sebenarnya dokter palsu, dokter palsu. Bukan dokter palsu dari Hijau ogep. Oke. Ya gitulah, cuman ada wajah doang kali ya. Terus kan karena bapaknya yang punya rumah sakit, bapaknya tinggal nyuruh-nyuruh apa ghost doctor. Pakai calo enggak tuh. Masa sih ngoperasi dada orang pakai calo. Ampun deh. Nah, di episode ke-6 ini udah kan berarti Kakak belum nonton yang ininya ya, yang persidangannya ya. Yang persidangannya akhirnya kan si yang Hubei-nya itu yang adik kelasnya si Han-nya itu kan datang. Nah, adik kelasnya si baru sampai Han situ datang tapi belum kesaksian gitu loh. Oh iya, akhirnya bersaksi kalau dia itu ghost dokternya dioperasi si anak yang apa sih malpraktik itu ya, yang anestesinya habis di tengah-tengah operasi. What the? Oh my god. Gue nyesar aja perasaan sampai sekarang anestesinya masih berasa tuh. Perasaan kayaknya ada gitu. Ini lagi sadar gitu. Gila, traumanya kayak apa? Nah, terus udah sampai keputusan belum sidangnya? Udah akhirnya disuruh bayar 100 juta untuk ini, untuk karena si anestesinya hilang di tengah-tengah operasi, akhirnya menyebabkan ya itu dia si apa ininya hilang segala macam. Jadi pokoknya semua kerugiannya itu harus ditanggung sama Bansok. Jadi pengobatannya apa segala macam. Tadi kan dia nawarin 1 miliar ya, nggak jadi.
menangnya itu dia 100 juta. Cuma buat yang Ghost Doctor itu nggak didakwa karena Ya, Pak. buktinya kurang kuat. Nah, Oke. ternyata si Han itu ngundang mantan ceweknya datang ke situ itu biar dilihat ada kasus Ghost Ghost Doctor Doctor. nih. Nah, langsung si ceweknya langsung bilang aku akan ngedakwa ini gitu di depan pengacara Banseoknya itu. Seru sih Oh, tadi itu udah mulai kasusnya asik mulai hangat-hangat kuku tambah seru. Ini kira-kira bakal balik nggak ya dia sama si mantan? balik ke sana balik Balik lah lagi sama capek-capek Wuri. datang Tapi masa itu udah masih nanti kayaknya. Masih episode 16 kayaknya. Kita ya masih episode 6 sekarang. kayaknya enggak bakalan cinta-cintaan banget kayaknya udah Ya, so enggak. gitu udah taken gitu. Oke, kita nge-spoilerin yang berikutnya. Pokoknya ini seru deh, aku juga masih ngikutin terus. Nggak boleh, enggak. Nah, ini nih Banget. Waiher. Waiher ini kita mau nge-spoiler mulai dari mana ya? Ceritanya. Nonton aja udah Nonton aja langsung ya. Rame. Ini juga cerita balas dendam juga nggak ya? Kayaknya jadinya Iya dari tadi tuh ceritanya balas dendam melulu gitu loh. tadi Pak pas abis nonton episode 6 ya itu udah jelas banget balas dendam sih ujung-ujungnya Iya karena sih, emang ternyata masa lalunya pedih banget ya. si Pedih Osujinya banget. kan mau balas dendam ke pemilik TK Iya. firm itu kan, TK lawyer ya istilahnya ya, apa TK firm, ya gitulah. Jadi Firma TK. another lawyer story, another apa istilahnya balas dendam. If juga kan ada lawyernya ya. Ada. Semua Dokter ada. lawyer juga ada lawyernya udah jelas. Ada. Dan Ini ada Waiher juga ada Treasure Soup. lawyernya. Ada. Di mana-mana ada Treasure Soup. Tapi kayaknya kalau yang Waiher ini kan karena Nuna romance ya, agak lebih panjang romansnya di spread dan banyak kejutan-kejutan di dalamnya. Tapi emang yang ini nonton aja. Ini kalau nggak salah ratingnya yang paling tinggi sekarang loh. Di antara, gitu. ya maksudnya yang hari kemarin sih aku baca dia bilang yang untuk hari tayang yang sama si Waiher ini yang paling tinggi. Si So Hyun Jin ini bagus banget sih actingnya di sini. Bagus banget kalau menurut aku. Aku suka sih. Aku banyak nonton dia juga sih yang di Beauty Inside sama apa yang aku tontonnya. Another Miss itu. Terus Temperature of Love kalau nggak salah judulnya. Yang sama tukang masak gitu loh ceritanya. Ya ada beberapa sih yang aku tonton. Nonton nggak Mad Dog? Enggak, yang itu enggak. Ada sih di Netflix kuliah tapi aku belum nonton. Itu juga bagus sih di situ. Yang tapi tahun lalu juga nggak ada cintaannya. Yang ada cinta-cintaannya itu yang aku tadi bilang di grup. Apa tuh? Aku yang kan jadi lupa. You Are My Spring. You Are My Spring ya? Apa berarti judulnya? Nggak tahu aku Pak. Itu saking ya udahlah nggak tahu. Kayaknya emang nggak ini ya. Ama ya Waiher pokoknya ditonton aja karena romansnya oke juga sebenarnya. Hwang In-yeop lumayan lah mengimbangi So Hyun Jin. Bagus. Kalau menurut aku sih pas lah. Enggak lebay, enggak yang apa sih? Enggak yang gimana banget gitu chemistry-nya. Pas lah buat yang namanya juga mahasiswa jatuh cinta sama dosen mau gimana sih emang. Iya. Aduh. Oke, next kita lihat. Nah, ini. Link. Ini udah episode berapa sih kemarin? 4 apa 6? Juga. 6 juga ya kayaknya. Memang pokoknya 4 ya? 4. Tapi 4 episode ini rasanya udah banyak banget ceritanya rasanya. Cepet banget memang jalan cerita. Lama ya satu episodenya ya? Satu episodenya apa lama apa gimana? Kayak ini banget. Ceritanya tuh kayak padat. Iya. Dari pertama. Nah ini nih cerita Link ini aku cukup suka karena mereka flashbacknya ditempatinya di dalam cerita. Jadi udah langsung nunjukin female lead sama male leadnya ketemu dulu.
baru nanti dikit-dikit diulang gitu masa lalunya gitu. Aku suka Hmm. cara cerita yang kayak gitu. Jadi kita dapat cerita saat ini dulu gitu, baru nanti akan ada flashback, dulu tuh begini, kayak misterinya tuh dibuka dikit-dikit gitu loh. Jadi kita nggak kayak baca buku sejarah dulu, baru kita kembali ke masa sekarang gitu. Nggak takut dikasih satu episode sagek lagi, Kak. Iya, ini nggak akan ada sagek-sageknya lah. Tapi ini asli ininya ya buat nggak kalau Studio Dragon emang udah nggak usah dipungkiri lah ya, bagus banget kalau bikin visual. Ini link dari pertama nonton tuh, aduh ya ampun, kok Aku ini. episode paling suka waktu mereka banyak makan. Nah, ya kan, cara memvisualisasikan masaknya aja cakep Udah gitu. auto lapar. Siap-siap itu di episode berapa? 2 apa 3 gitu. Udah langsung rasanya tuh pengen ke dapur gue, tapi nggak ada yang mau dimasak. Tapi nih, ngomong-ngomong yang link ini, jadi sebenarnya yang apa laki-laki yang tadinya ngebuntutin si siapa namanya ya? Oh, Yang si yang dibunuh. laki-laki yang Kalau yang sampai kemarin kan katanya ditabrak mobil. iya ditabrak mobil kan ternyata kan. Tapi maksud aku berarti bener tuh teorinya, itu bukan cuman teori tuh. Belum tahu, itu kan suka gitu Kadang-kadang kan. suka gitu Suka, kan. iya, nanti tiba-tiba di depannya ada penjelasan yang sesungguhnya, kadang gitu kan. Jadi, Jangan-jangan ternyata dia masih hidup gitu loh. jadi mungkin ditunggu aja. Itu kan bisa jadi dia sedang memvisualisasikan isi kepalanya kan, atau mimpinya. Biasanya kan mimpinya tuh tiba-tiba bangun mimpi, ya kan? Suka kayak Iya. gitu. Tapi kan Jadi, gini, pertanyaan link ini sekarang ada beberapa kan. Misalnya kayak, jadi sebenarnya siapa sih yang bunuh adiknya gitu, kalau adiknya itu dibunuh gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya adiknya sebenarnya masih hidup, eh, apakah, kayaknya kan udah pasti si Moon Gayung ini bukan adiknya. Siapa namanya? No Dayun ya, si Moon Gayungnya. Bukan adiknya kan, karena kan udah tes DNA segala kan, bukan adiknya gitu ya. Terus kenapa dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh si Nodayun ini? mungkin Itu dia kan punya ilmu menukar jiwa. Iya, juga. minjem ini soal Kayak alchemy. bisa loh. Alchemy. Tunggu. Kita belum sampai ke drakor yang itu. mulai nyebrang. Tapi kayaknya sih kalau menurut aku bisa jadi sih yang teori yang masalah jantung itu, Kak. Bisa jadi juga sih yang Iya ya, jantungnya jangan-jangan diambil. adiknya tuh diculik, terus ya mungkin kayak Minta tolong Hanihan buat mindahin ya kan. bener banget. Aku mau bilang jangan-jangan Dian. Ampun deh, semua drama dijadiin satu gitu sama kita. Kacau. Kayaknya sih itu sih yang masuk yang agak yang nggak tahu juga sih ya mungkin aja ya kan atau emang ternyata dia adalah true love-nya gitu kan jadi ada chemistry atau Koneksi. apa jadi ada koneksi jadi emang Atau mungkin mungkin si Eugene Go-nya ini punya kekuatan buat iya, mungkin jangan-jangan chemistry. nanti akan ada sageknya. Nanti tapi Ternyata aku adalah keluarga Jang, reinkarnasi. reinkarnasi keluarga Jang. Aduh, gawat. Kadang-kadang kan ceritanya suka tiba-tiba gitu kan, ada reinkarnasi kayak atau ada objek yang membuat Gak mereka akan. bisa Kalau fantasi loh. sampai ada gawat. Anything. Kalau sampai ada gawat. Tapi nih Drama Eugene gue fantasi emang kan udah emang pasti. emang emang pinternya memang main sagek kan. Dia Nah, debut juga mainnya sagek gitu. nah, Jadi ya kalau misalnya jangan-jangan. jangan udah kak. Oke, ini juga tonton aja baru 4 episode ya. Bagus Pokoknya lah ini. Lumayan lah. lumayan Walaupun menghibur ya ini romansnya lumayan banyak, makanannya juga lumayan banyak. Bisa bisa jadi inspirasi kalau lagi nggak tahu mau masak apa gitu. Padahal ujung-ujungnya masak mie instan gitu ya. mie instan sosok kayak pasta gitu ya kan. Ya nggak oh ini kayak yang pasta tadi dibikin.
Aduh, oke, next drama. Nah, ini Jinx Adverse ini baru 2 episode ya. Aduh, ini tuh salah satu drama yang awalnya tuh udah pengen Hopeless ya, Kak. tinggal. Ini contoh drama ya mungkin nggak semua orang sih kayak aku ya. Orang lebih suka dikasih dasarnya dulu semuanya jelas, baru ceritanya maju gitu kan. Kalau aku lebih suka kan aku bilang kayak cerita di Link ya. Ceritanya langsung aja jepret gitu kan. Baru nanti kasih latar belakangnya dikit-dikit gitu. Nah, ini kan episode pertamanya itu menceritakan buat sampai menunjukkan female lead male lead-nya atau female lead-nya aja lama banget. Aku udah yang aduh, ini ceritanya lama banget sih. Nggak sabar gue. Mungkin ya yang kemarin aku bilang mungkin agak jet lag gitu, agak si apa Gamdongimnya ini kan biasanya dia si sutradaranya memang biasa ahlinya dalam bidang perstagekan gitu yang biasa bikin sejarah-sejarah yang apa dibikinnya Iya, juga yang sistematis gitu kan. iya. Jadi mungkin ya memang begitu. Jadi emang pas dikasih disodorin romantic komedi pun begitu jadinya gitu. Pas udah masuk Jing Adverse yang kedua, episode 2 ya, itu tuh aku suka. Walaupun semakin aneh gitu ya. Aneh sih. Tapi masih apa ya? Ceritanya tuh jadi lebih menarik gitu karena udah kelihatan gimana si Nainwoo-nya itu selalu kayak sial hidupnya, terus sedangkan si Soyunnya bawa keberuntungan gitu loh. Jadi dan lebih senang aja gitu ngelihat ada kemajuan antara hubungan yang aneh itu gitu. Hubungan aneh antara si Nainwoo sama si Soyun gitu loh. Aku tuh berharap lebih banyak cerita tuh kayak gitu langsung jebret baru mundur dikit-dikit gitu loh. Tapi tuh emang si aku mikirnya pertamanya kenapa dia sial itu ya karena dipegang. Kan awalnya dia sebelumnya kan waktu 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 Soyun belum megang kan dia masih Nainmu masih fine-fine aja hidupnya kan. Iya, baik-baik Udah aja dia kayaknya. udah diterima jadi baru diterima jadi pegawai gitu kan. Eh, dia sama hubungan sama ibunya harmonis. Lalu dipegang sama si Soyun. Ini Langsung seketika berubah hidupnya kan. gara-gara Lalu papanya Soyun yang ini juga aduh masalah politik kantor lah, bukan politik kantor, ambisi apa sih, ambisi kekayaan yang gitu-gitu kayak aduh ini kenapa sih ada bagian yang itu gitu. dia kan nggak masuk akal kan ada apa sih Itu dikurungin tapi gitu kan. tapi yang bukan adiknya lah, abangnya lah kali ya, yang laki-laki, yang anak laki-laki dari bapaknya si Soyun itu nanti kira-kira gimana sih? Anak laki-laki. Emang Bukan itu gini. mereka kandung? Nah, itu Enggak, sebenarnya aku nanya, itu mereka kakak adik nggak sih? enggak, enggak. Yang awal-awal itu emang kan pada dinikahin tuh. Pada Heeh. dinikahin emang. Nah, kalau misalnya yang ini nggak tahu belum diceritain. Kalaupun memang misalnya iya, mereka itu adalah sekandung gitu. Dengan logikanya masa disuruh dinikahin lagi berarti kan harusnya nanti. Ya kan bapaknya kan ini aneh emang. Ya tapi nya masa jadi incest sih? Kan Ih, dia kan mentingin money. Kadang kan orang kalau udah rakus kekuasaan, rakus uang gitu suka lupa dengan sampai norma kayak gitu sih ngeri juga. Tapi belum ceritain sih. Kalau ya yang awal-awal iya kayak gitu. atau Memang mungkin dia punya selir anaknya lain. iya. Atau Nah, mungkin yang ini tuh jadi selir, istrinya itu sebenarnya ada lagi gitu loh. Mungkin belum ditunjukin juga sih kan. aja nggak bisa nikah kudunya kan. Orang bapaknya sama. Ayo. Harusnya kan nggak bisa tetap. Tapi even though gimana pun gitu anaknya itu harusnya bukan anak bapaknya gitu. Si anak cenayang itu. Dari kemarin emang mikirin sih. Jadi pemikiran aku tuh kayak gini. Duh ini sumpah. Kalau misalnya sampai incest. Nggak Males tahu banget deh. ya. Tapi Udah kira-kira mulai dia orang baik nggak ya? baik Si sih. Kalau misalnya sampai sekarang sampai detik ini kan dia ngebantuin.
ngebantuin apa kayak misalnya mau pergi gitu boleh, terus dia ngejanjiin buat suatu saat nanti dia nggak hidup lagi gitu, Nggak dikurung. nggak tinggal lagi, nggak dikurung lagi, dia bakalan Boleh tidak keluar keluar. iya dia boleh keluar dan nggak di situ lagi gitu, jadi segitu sih baik sih, ngajak makan gitu terus segala macam. Kalau bapaknya kan bocah prik ya, jelas aneh Aduh, nggak banget. ngerti deh gua kalau udah ngelihat orang yang digambarkan segitu banget. Lelah saya melihatnya. Udah kayak wire lah itu. Semua jadi korban. Ya Aku tuh semoga nggak nggak sampai. habis pikir sih kalau sampai benar incest tuh nggak tahu. Iya. Nah, aku tuh berharap sebenarnya fokusnya lebih banyak di pasangan yang berdua ini sih daripada politik-politiknya itu loh. Males banget deh nonton politik-politik. Kalau Udah sampai cukup di ada wire sama dokter kalau lawyer aja lah. kalau sampai ada cerita sup lagi di situ, sampai ada si apa, ya pokoknya kalau sampai ada di si Choi Tae-sup lagi di situ udah aja, berarti dia emang benar-benar butuh duit dah, di mana-mana dia jadi penjahat parah. Oke, kita spoilerin yang berikutnya. Nah, ini aku baru nonton satu episode, yang Rame. episode 2-nya belum. Alchemy of Souls, Sabtu Minggu. Baru mulai kemarin. Anjir udah nonton belum episode satunya? Yang Alchemy of Soul ini rame sih, harus banget ditonton walaupun baru cuma 1 episode. Kalau misalnya Studio Dragon yang bikin udah pasti Dragon. visualnya keren banget. Ini Alchemy of Souls ini dari Studio Dragon juga kan? Ya bagus bagus sih, dari apa visualnya sih. Ya tadi seperti yang aku bilang Kak, kalau misalnya apa berharapnya mereka mau kolaborasi sama Angling Dharma gitu bikin remake atau apalah gitu, Gatot Kaca gitu kan, CGI-nya kayak gitu kan, pasti kan rakyat Indonesia akan bahagia sekali gitu daripada harus nonton sinetron industri yang gitu deh. Nah, CGI-nya kurang smooth. Nah, mungkin kan nanti bisa di remake tuh sama Studio Dragon kolaborasi, pasti kan Coba. bahagia semua ya. Nanti mudah-mudahan Studio Dragon nonton ya tayangan kita ini. Nah, yang aku perhatiin tapi ya di Alchemy of Souls ini ya, yang aku suka itu Jung So Min-nya masih tetap seperti biasa gitu. Dia tuh yang kalau ngomong tuh suka blak-blakan gitu, tapi juga apa yang paling lucu pas dia mau melompat ke atas jembatan terus dia nggak kuat ngangkat badan itu. Aja sih. Terus dia minta tolong. Itu tuh lucu banget. Udah gitu yang pas dia berangan-angan juga kan, yang berangan-angan buat muterin air gitu. Itu lucu banget. Sama satu lagi yang aku perhatiin dari Alchemy of Souls ini, banyak yang bening ya. Oh iya, ini kayak warang pada masanya. Banyak yang Walaupun aku nggak tahu sih pasukan-pasukan. bintangnya selain si Lee Jae-wook sama si Jung So Min, yang lain itu aku Yang nggak tahu baru deh. namanya yang mana. Kayak baru-baru sih. Ya, tapi kalau kayaknya sih ada kayak dari orang idol gitu loh, penyanyi yang jadi aktor gitu. Aku perhatiin yang punya apa kayu yang buat jadi peluit itu kan, kayaknya juga siapa sih namanya aku lupa. Itu kayaknya singer deh, kayaknya idol deh. Ini di drama ini pemainnya bagus-bagus ya. Dari mulai apanya? Aku sih lebih merhatiin pendukung-pendukungnya justru. Wah, ini Siapa aja tuh? pemeran pendukungnya bagus-bagus gitu kayak bapaknya. Dari pertama nih si cameo yang jadi Raja Laknatnya itu bapak jiwa, bapak jiwanya si Lee Jae-wooknya itu kan yang jadi yang si raja yang minta tukar jiwa itu. Nah, itu kan dia kan yang ini di Eve juga yang jadi selingkuhannya itu, yang jadi Oh, depunimnya.
Nah itu dia. Hmm. Nah si bapaknya itu kan dia juga biasa jadi lead male. Yang Hmm. main apa sih dulu tuh? Yang main apa sih yang make up itu? Yang main yang ini loh, yang tadinya dari gendut jadi kurus. Jadi lead male-nya tuh 200 dia. Pounds of Iya itu ya. Beauty. Ah ya, Kayaknya sih ada sih judulnya itu 200 Pounds dokternya of dia. Beauty. Dokternya kalau nggak salah dia. Nah, Oh. pokoknya dia banyak mainnya. Tapi pas ngeliat di situ loh, siapa ini? Aku tuh mikir dulu, siapa ya? Kok bagus Jadi ya memang kayaknya dikubusin? pendukungnya memang udah ini ya, udah aktor-aktor yang udah lama gitu ya. Udah memang sudah terbukti ya kayaknya ya. Plus yang aktor barunya juga dipilihin yang bening-bening gitu kayaknya ya. Mm-mm. Si yang itunya si Nasuk, si siapa Nasuk ya? Siapa sih? Mhm. Si yang Iya si yang penjahat yang tukang bunuh-bunuh itu cantik banget. pembunuh bayaran. Mm-mm. Iya, itu siapa sih? Nggak tahu cantik banget siapa namanya. Nggak tahu deh. Kita kurang kurang riset yang itu ya. Taunya cuma Jung So Min sama Lee Jae Wook. Yang kami paham sekali adalah Lee Jae Wook titik ya. Lee Jae Wook. Setuju. Sampai episode 1 ini belum mengeluarkan karakter dan identitasnya sih. Iya. Masih ya gitulah, belum jelas Tapi kan ending mau episode kemana. 1 udah lumayan dong. Maksudnya waktu dia bilang eh kenapa kau ada di sini gitu kata si Oh Mudokinya. iya. Hmm. Terus gini, karena matamu gitu. Terus cring matanya Jung So Min kelihatan biru gitu. Kayak Oh, yang apa ini kenapa matanya gitu kayak si apa Lee Jae Wooknya tuh langsung bilang aku tahu kamu akan menjadi masterku gitu kan. iya 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 Kayak iya. Iya. udah bakal dia kayak tahu bahwa si Jung So Min ini memiliki jiwanya si Nasuk gitu loh kalau menurut aku. Jadi memang dia bakal mau berguru dengan si Nasuk itu. Udah kebayang belum kira-kira hubungannya apa mereka di masa lalu? Aku belum kebayang sih. Kenapa si Nasuk punya tenaga apa sih sekuat itu? Kalau si Aku kenapa kenapa kekuatan si Lee Jae Wook disegel? Aku sih kayaknya udah prediksi karena dia anak anak kaisar kan, anak raja kan. ya anak raja Itu yang kayaknya tukar jiwa itu. hmm, kayaknya dia gara-gara itu. Nah, kalau si Nasuknya ini kenapa punya tenaga segede gitu, aku belum belum ada clue sih. Dia Kemungkinan bakal diceritakan bapaknya yang kemudian. dimati itu siapa sih? Kan Hah? bapaknya dibunuh kan? Bapaknya si Nasuk ini dibunuh kan waktu dia kecil. Mm-mm. Nah itu nggak tahu kenapa siapa siapa bapaknya itu dia siapa nggak tahu. Aku nggak nangkep tadi belum nangkep. Aku juga Bapaknya si belum Nasuk itu itu. siapa? Kenapa dia dibunuh sama Dan para kenapa penyihir kenapa itu? ceritanya dia masuk ke Mudokinya itu ya? Kan katanya harusnya ada lambang biru-biru itu kalau pertukaran jiwa. Yang di dada itu ya. Heeh. Nah, kan ada disebutin sama si Nasuk, kenapa tubuh yang ini yang kepilih? Padahal dia kan nggak nargetin si tubuh yang ini gitu ya. Terus kenapa nggak ada tandanya gitu loh? Kenapa dia bisa pindah ke si Jung So Min tapi nggak ada tandanya gitu? Berarti kan ada sesuatu pasti hubungan antara si Nasuk dengan Jung So Min kan nantinya kan. Kok jadi Jung So Min ya? Mudokinya lah gitu ya kayaknya. Tapi belum dijelasin. Ya baru 1 episode, makanya kita harus nonton supaya kita bisa men-spoilerin lagi. Oh, Iya, ini yang kita spoiler hari ini cuman yang mulainya Juni. Gitu. oke. Tapi karena juga belum semua mulai Juni, ya udah seadanya dulu. Jadi demikian sudah kita men-spoiler berapa drama tuh yang kita spoiler? 6 ya kayaknya ya. Yang kita spoiler hari ini. Nanti kalau kita sudah nonton lebih banyak lagi, kita spoilerin lagi. Oke. Lupa. Yang nggak boleh lupa adalah baca artikelnya di drakorclass.com. Terus jangan lupa follow, subscribe. Kalau mau komen-komen, mau di spoilerin drama yang mana. Terus dengerin podcast kami juga di Drakor Class lah, cari aja Drakor Class. Terus juga kita juga punya Instagram, Twitter, TikTok. Wah, pokoknya kita kan sekarang udah jadi kayak influencer. Jadi kita ada di mana-mana.
Oke, terima kasih buat mancin. Sama-sama, Kak. Seru banget obrolan kita malam ini, tidak terasa. Kita lanjutkan, ya maksudnya kita ketemu lagi lain kali. Oke. Annyeong. Annyeong.